Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan dengan bisa dibilang retail ya teman-teman. Yaitu adalah, bukan retail, consumer good, yaitu adalah Alfamart dengan ticker code-nya AMRT. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Ini kalau kita lihat dari kasnya menurun ya teman-teman, dari 2,8 triliun ke 2,6 triliun. Aset lancarnya naik teman-teman, dari 18 triliun ke 20,5 triliun. Total asetnya naik cukup signifikan dari 31,6 triliun ke 36 triliun. Liabilitas selanjutnya juga naik dari 19,7 triliun ke 22,2 triliun. Total liabilitasnya naik juga ya teman-teman dari 21,9 triliun ke 23,9 triliun. Dan di sini total ekuitasnya juga naik dari 9,4 triliun ke 11,8 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh AMRT di akhir tahun nanti menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini tahun 2022 ada peningkatan sebesar 18%, 2021 10%, dan 2020 4%. Nah, saya menggunakan ya angka yang lebih rendah lah daripada tahun lalu itu hanya sekedar 10% saja, sehingga total ekuitas yang didapatkan oleh AMRT ini hanya 13 triliun. Oh ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pendapatannya, teman-teman. Income statement-nya. Pendapatannya naik ya, teman-teman, cukup signifikan dari 22,9 triliun ke 26,1 triliun. Ada peningkatan 14%. Gross profit-nya juga naik, teman-teman, dari 4,9 triliun ke 5,6 triliun dengan peningkatan 13,5%. Nah, operating income-nya juga naik, teman-teman, dari 855 miliar ke 983 miliar. Terdapat peningkatan sebesar 14,9%. Nah, net income-nya juga naik, teman-teman, dari 675 miliar ke 775 miliar. Dan di sini ada upside sebesar 14%. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa net income yang dihasilkan oleh AMRT di akhir tahun nanti. Sama seperti ekuitas, menggunakan data peningkatan dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, tahun kemarin terdapat peningkatan 322%, 2021 285%, dan di tahun 2020 202%. Di sini saya menggunakan angka yang cukup rendah dan konservatif dibanding tahun lalu, yaitu hanya sekedar 250% saja. Sehingga net income yang dihasilkan oleh AMRT ini 2,7 triliun. Tapi jika laba tahun ini, kuartal ini disetahunkan, net income AMRT menjadi 3,1 triliun. Oke, baik, kita lanjut ke cash flow-nya, teman-teman. Penerimaan dari pelanggannya sendiri naik ya, teman-teman, dari 22,7 triliun ke 26,2 triliun. Operasinya sendiri minus, teman-teman. Bagus ya. Eh, maaf, saya kira investasi ya. Minus 46 miliar ya. Nah, kurang lah ibaratnya. Investasinya minus 1 triliun dan financingnya minus 58 miliar. Kalau investasi minus itu bagus ya, berarti manajemen lebih banyak untuk memperbanyak asetnya atau melakukan ekspansi daripada menjual asetnya. Tapi kalau pendanaan ini minus itu juga pertanda yang bagus. Ini menandakan bahwa manajemen lebih banyak melunasi utangnya daripada menambah utang baru. Sedangkan kalau operasi ini minus itu bisa diindikasikan adanya beban yang terlalu besar, teman-teman. Mungkin bisa dari beban logistik, beban keuangan, beban gaji, atau yang lain. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke rasio-rasionya. Book value-nya 285, PBV-nya 9,92 ya, teman-teman. Cukup tinggi ya. Dan dalam 4 tahun terakhir ini adalah PBV tertinggi di tahun 2023. Revenue per share-nya 630, naik. IPS-nya 18,6 dan IPS tahunannya menggunakan asumsi peningkatan 250% itu menjadi 65. Jika laba disetahunkan jadi 74. Gross profit-nya 20%, teman-teman. Bagus ya. Operating profit-nya 3%, net profit-nya 2,9%. Kalau bisa dibilang terdapat margin yang cukup jauh ya, teman-teman. Nah, di sini mengindikasikan bahwanya kurang efisiensi dari manajemen. Mungkin saja bebannya itu terlalu besar. Dan ini bisa tercermin juga ke operasinya, cash flow operation-nya, di mana minus. Nah, ini bisa menjadi
kesimpulan sementara jika bebannya itu terlalu besar di AMRT ini sendiri, teman-teman. ROE-nya 6,5%, bagus sekali, teman-teman. ROA 2%, DAR-nya 2, bagus. Kurang ya, teman-teman. Kalau kita dilihat di sini, total liabilitasnya itu lebih besar daripada total ekuitasnya. Bahkan 2 kali lebih besar lah daripada total ekuitasnya di sini. Current rasionya 0,92 bisa dibilang eh, cukup bagus lah, cukup gak cukup bagus, biasa lah menurut saya. Di sini menandakan bahwa total liabilitas lancarnya ini lebih besar daripada aset lancarnya, tapi hanya sedikit saja. Ada perbedaan 2 triliun saja di sini, tapi ya tidak terlalu jelek, tidak terlalu bagus ya, biasa saja. Tapi cash ratio di sini itu tipis sekali, teman-teman. Hanya 0,1 saja. Nah, di sini kita lihat kasnya itu 2,6 triliun, sedangkan liabilitas lancarnya 22 triliun. Sehingga kasnya sendiri itu hanya bisa mengcover 10% lah dari liabilitas lancarnya. Menurut saya itu sangat tipis sekali. Selanjutnya dari PI rasionya cukup tinggi ya, teman-teman, 151. PI rasio tahunannya 43 jika menggunakan asumsi yang 65 ini. Dan selama 3 tahun terakhir itu AMRT membagikan dividen secara rutin, teman-teman. Dengan DPR di kisaran ya 30 sampai 60-an lah. Puncaknya di tahun 2020 itu 60%. Nah, untuk tahun 2022 ini, manajemen baru mengumumkan pembagian dividen sebesar 35% daripada net income-nya, teman-teman. Sehingga dihasilkan DPS-nya itu 24 per lembar saham. Dan saya juga memprediksi lah berapa dividen yang akan dibagikan di tahun buku 2023. Menggunakan DPR yang kalau bisa dibilang rendah, paling rendah bahkan dari 4 tahun, yaitu 30% saja, kita main aman. Sehingga DPS-nya itu cuma 22 dengan yield-nya 0,79. Kita masuk ke asumsi nilai wajarnya. Asumsi growth-nya saya memakai 15% ya, teman-teman. Kenapa saya mengambil dari top line-nya itu 10%. Itu bisa dibilang bagus, pertumbuhan 10% di akhir 4 tahun. Tapi saya di sini agak sedikit optimis ya. Karena kita tahu bahwa bisnis consumer good di tahun-tahun ini sedang meningkat. Makanya saya menggunakan 15%. Nah, ini cukup subjektif, teman-teman. Tidak bisa menjadi patokan. Asumsi PS-nya 65 menggunakan yang ini. Jadi 75 dipotong sama inflasi 6% sehingga 71. Book value-nya 285 ini. Jika ditambah harga wajarnya 355. Margin of safety-nya di minus 724%. Dan di harga sekarang 2019. Kalau bisa dibilang secara perusahaan menurut saya bagus. Karena perusahaan AMRT ini cukup ekspansif ya. Nanti saya akan berikan beritanya ya, teman. Tapi secara valuasi menurut saya sudah terlalu mahal. Nah, dan juga secara likuiditas menurut saya agak kurang ya, teman-teman. Liabilitasnya itu masih terlalu besar daripada ekuitasnya. Dan juga dari efisiensi perusahaan itu masih bisa dibilang menurut saya kurang sekali karena gross profit-nya 20 persenan, tetapi eh maaf, revenue-nya gross profit-nya 20 persenan, tetapi operating profit hingga net profit-nya itu hanya di bawah 10%. Ini, teman-teman, hanya 3,7 dan 2,9%. Di mana selisihnya cukup jauh. Nah, ini menandakan bahwa bebannya itu terlalu besar di AMRT ini sendiri, Pak. Jadi manajemen itu harus melakukan adanya efisiensi ya. Kalau misalnya ingin terlihat lebih bagus lah. Seperti itu. Oke, mari kita lihat beritanya ya, teman-teman. Ini berita terbaru ya. AMRT ini baru mengadakan corporate presentation, teman-teman. Dan rencananya itu ada capex sebesar 4,4 triliun dan AMRT menargetkan penambahan 1.000 gerai. Nah, dan juga menariknya lagi, AMRT ini ingin ekspansi ke luar negeri. Rencananya itu menambah beberapa 250 sampai 360 itu di Filipina, teman-teman. Dan di Filipina sendiri itu sudah terdapat Alfamart. Nah, itu.
Oke. Kalau kita lihat ini corporate presentation-nya, teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Business overview-nya, net store edition-nya 322. Dan Lawson itu ternyata milik uh, Alfamart, saya baru tahu ya. Alfamidi sekitar 490, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di industri update ini, market share minimarket lah, ibaratnya itu masih dipegang sama Indomaret. Nah, kalau bisa kita lihat. Alfamidi sama Alfamart ini pada. Hmm, nah, menurut saya sendiri itu ini bukan teman-teman emiten emiten ini bukan emiten yang cocok buat teman-teman yang menganut value investing ya. Karena dari valuasinya sendiri cukup terbilang mahal. Emiten ini cocok buat yang menganut grow stock lah ibaratnya. Karena kan pertumbuhannya pesat kan. Gimana kalau ingin pertumbuhan pesat itu harus melakukan apa ya ekspansi-ekspansi biasanya tidak cukup menggunakan aset sendiri, makanya harus memakai utang. Dan biasanya growth stock itu bisa dibilang lebih cepat beggar lah. Tetapi dari sisi perusahaan sendiri harus tercermin, benar-benar dilakukan apa namanya niat-niat untuk ekspansinya itu. Ya mudah-mudahan ini cocok ya untuk menurut saya teman-teman yang menganut grow investing sih, apa yang suka grow stock lah. Ya mungkin seperti itu aja analisa dari AMRT. Jika teman-teman ada pendapat, kritik dan saran, tulis di comment section dan jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis saja comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.